Bek anyar Persib Bandung, Patricio Matricardi, mulai menikmati kehidupan barunya di Bandung. Bek asal Argentina itu mengaku sudah merasa nyaman meski baru 1 pekan bergabung bersama Persib. Saya merasa senang berada di sini dan saya merasa nyaman. Saya masih menunggu keluarga saya datang, tapi orang-orang di sini menerima saya sangat baik. Tim juga saya merasa sangat bagus. Meski masih dalam proses adaptasi, Matricardi langsung merasakan besarnya dukungan Bobotoh. Ia takjub dengan atmosfer luar biasa yang ditunjukkan para supporter saat Persib bermain. Itu gila, saya sangat senang melihat banyak orang datang untuk mendukung tim. Ini sangat bagus bagi kami untuk mendorong kami bermain lebih baik. Matricardi juga menjelaskan alasan dibalik pemilihan nomor punggung 48 yang akan digunakannya bersama Persib Bandung. Meski tidak memiliki makna yang khusus, angka tersebut dipilih karena kedekatannya dengan keluarga. Keluarga saya menyukai nomor ini, tidak ada yang spesial. Datang dengan ambisi besar, pemain kelahiran Januari 94 ini tidak ragu mengusung target tinggi. Ia berharap bisa membawa Persib meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kami akan berusaha memenangi gelar juara ketiga karena saya datang untuk membela tim yang ingin menjadi juara secara beruntun. Saya harap kami berhasil menjuarai liga ketiga. Karena menurut saya kami memiliki tim yang bagus, pemain yang bagus, tapi kami harus bisa mengenal satu sama lain. Setelah itu kami bisa bersaing di papan atas tuntasnya. Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam membina pemain muda. Menjelang kompetisi musim depan, Persib Bandung secara resmi mempromosikan Nazril Alvaro ke tim Persib Senior. Keputusan ini sejalan dengan strategi klub untuk membangun fondasi masa depan yang kuat. Promosi Nazril diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim Persib Bandung dan menjadi motivasi bagi pemain muda lainnya di Akademi Persib. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menyampaikan selamat kepada Nazril atas promosi ini. Ia berharap Nazril dapat terus mengembangkan kemampuannya dan semakin matang di lingkungan tim utama. Nazril Alvaro mencuri perhatian saat memperkuat Persib U18 dalam ajang Elite Pro Academy. Konsistensinya di lini tengah menjadi kunci permainan tim. Ia juga mendapat panggilan ke timnas dan berperan dalam keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Selain itu, Nazril juga sudah mulai merasakan atmosfer kompetisi senior sejak musim lalu. Ia kerap dilibatkan dalam sesi latihan oleh pelatih Boyan Hodak, bahkan masuk daftar susunan pemain saat laga pekan ke-33 menghadapi Persita. Terkini di Piala Presiden, Nazril sudah diberikan kesempatan bermain oleh Boyan Hodak. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Nazril diharapkan dapat menjadi pemain kunci Persib di masa depan tuntasnya. Gelandang anyar Persib Bandung, Berginho, mengakui sempat dibuat terpukau dengan atmosfer stadion GBLA pada musim lalu. Sekarang ia pun gugup membela Persib Bandung. Berginho diketahui belum lama ini resmi diperkenalkan Persib sebagai pemain anyar. Setelah bergabung dengan Persib, mantan pemain Volta Redonda itu mengungkapkan perasaannya. Pemain berusia 28 tahun tersebut mengaku saat pertama kali datang melawan Persib Bandung merasa terpukau oleh Bobotoh di stadion GBLA. Momen itu terjadi saat ia masih bermain untuk Borneo FC di musim lalu.
Bermain sebagai lawan, Berginho mengaku langsung merasakan aura berbeda saat menghadapi Persib di kandangnya. Kala itu ia merasakan atmosfer luar biasa dari Bobotoh yang hadir dan memberikan dukungan. Dalam laga itu, Persib meraih kemenangan dengan mendapatkan dukungan langsung yang luar biasa dari Bobotoh. Ia merasa sangat terpukau dan saat ini mengaku senang bisa membela klub sebesar Persib. Sangat bagus, saya datang ke sini, saya tidak tahu apa-apa. Dan ketika saya melihat klub ini, saya bermain melawan Persib. Suasananya sangat berbeda, penonton yang sangat bersemangat, selalu mendorong tim. Ini membuat pemain berkembang, saya sangat senang berada di sini. Ia mengaku senang bisa membela Persib, tetapi Berginho tidak bisa memungkiri kalau ada perasaan gugup. Menurutnya, ia merasa gugup karena saat ini memperkuat tim sebesar Persib yang diketahui memiliki kelompok supporter terbesar. Namun, ia ingin dengan memperkuat klub sebesar ini tidak menjadi beban, tapi bertekad menjadikan motivasi. Pasalnya, ia ingin bisa memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Iya, saya akui itu, membuat saya merasa gugup. Perasaan itu, wow, saya berada di klub besar. Itulah yang memotivasi setiap atlet, itulah mengapa kita bermain untuk klub besar. Dan saya pikir seiring berjalannya pertandingan, saya menghilangkan rasa gugup tersebut dan bisa memberikan kegembiraan bagi para penggemar tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pengakuan mengejutkan soal dunia perwasitan di Indonesia. Di era kepengurusannya, Erick Thohir mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Komite Wasit. Erick saat itu ingin bersih-bersih sepak bola Indonesia dari praktik kotor. Maka dari itu, dia langsung merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Wasit dan Ketua Umum PSSI. Kenapa saya jadi Komite Wasit? Iya, siapa yang berani nyogok saya? Namun, saat ini Erick Thohir dipastikan tidak bisa menjadi Ketua Komite Wasit PSSI. Hal ini karena Erick resmi sudah mendapatkan peringatan dari FIFA. FIFA memperingatkan bahwa Ketua Federasi tidak boleh merangkap sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Hal inilah yang membuat Erick Thohir menunjuk Yoshimi Ogawa sebagai ketua yang baru. Jadi, itu tahun depan sudah nggak boleh, sudah diperingati oleh FIFA, ungkap Erick Thohir. Nggak ada di seluruh dunia ketua menjadi komite wasit. Jadi, saya mundur dari ketua komite wasit. Nanti ketua komite wasitnya Yoshimi Ogawa. Nanti Ogawa kalau tahun depan pertama jadi komite wasit, nanti saya dampingi tuntasnya.